Shalom, shalom saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan dimanapun saudara-saudara berada. Oke, senang kita bisa berjumpa lagi. Kami dari channel VB Spirit saudara ya. Terima kasih kita bisa bertemu lagi. Kita bersyukur kepada Tuhan. Ini timing yang pas, ini waktu yang pas saudara. Oke, kami terus berdoa, kami terus berharap kita semuanya tetap dalam keadaan sehat dan tetap terus semangat ya. Terutama apa? Semangat untuk menyembah dan melayani Tuhan. Setuju? Ini sudah akhir zaman loh. Ayo, ini sudah akhir zaman. Buka Alkitab saudara dari kitab Matius. Matius pasal 19 ayat 16 sampai 26. Matius 19 ayat 16 sampai 26. Tetapi kali ini saya tidak membacakan semuanya, oke? Saudara buka Alkitabnya, saudara bisa baca perlahan-lahan di sana, tapi saya tidak membaca semuanya. Saya hanya membaca yang bagian akhir ya, ayat 26. Ya, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Sekali lagi, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu adalah mungkin. Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya percaya saudara pasti sudah sering juga atau pernah membaca atau mendengarkan, mempelajari bagian ini ya. Ini kisah seorang pemuda yang datang kepada Tuhan Yesus, pemuda yang kaya raya gitu ya. Singkat ceritanya, dia bertanya kepada Yesus, "Guru, Tuhan, saya mau masuk surga, gimana caranya?" Nah, lalu dikasih tahu segalanya oleh Tuhan. Dia bilang, "Saya sudah melakukannya sejak masa muda. Tetapi ada satu lagi, yaitu apa? Jualah segala hartamu dan bagikan kepada orang-orang miskin." Nah, tetapi si pemuda ini, orang ini tidak menjualnya. Dia dengan sedih hati, akhirnya dia pergi meninggalkan Yesus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, lalu murid-muridnya bertanya, murid-muridnya berkata kepada Tuhan Yesus, "Guru, berarti kalau orang kaya itu atau orang beruang itu tidak bisa masuk surga?" Ya, kata Tuhan Yesus, "Iya, alangkah sukarnya orang kaya masuk surga. Lebih mudah seekor unta masuk lewat lubang jarum daripada orang kaya masuk surga." Tetapi murid-muridnya bertanya, berarti kalau demikian tidak ada orang yang bisa masuk surga atau selamat, secara khusus orang-orang kaya gitu kan, saudara? Nah, tetapi Tuhan Yesus menjawab, bagi manusia memang tidak mungkin, tetapi bagi Allah mungkin. Nah, artinya begini, saudara, kita mau bicara, tema kita hari ini bicara tentang impossible. Apa? Impossible atau tidak mungkin. Ya, seringkali kita menjalani hidup ini, ada banyak orang, aduh kayaknya nggak mungkin ya, aduh hari-hari ini kehidupan tambah susah, harga-harga naik, harga-harga mahal, aduh gimana nih saya mau hidup, aduh gimana nih saya mau bisa jualan, aduh bagaimana nih saya bisa nyekolahin anak, ya ada banyak PHK, ada banyak ini, aduh kayaknya nggak mungkin, kayaknya tidak mungkin, kayaknya impossible. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang itu kata manusia. Setuju? Itu kata manusia, itu kata saudara dengan saya. Kita sering bilang berkata impossible, gimana saya mau maju, gimana saya mau dapat kerjaan. Orang sekarang aja semua banyak karyawan di PHK, ya kan? Sekarang banyak pengangguran, ya ekonomi susah dan sebagainya. Gimana kita mau bisa hidup, gimana kita mau bisa sukses? Impossible. Saudara, kita mau belajar hari ini tentang impossible ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada dua hal saja, singkat saja. Yang pertama kita mau belajar. Saudara, apa yang membuat seringkali kita bilang tidak mungkin, tetapi Tuhan bilang itu mungkin. Ya. Seringkali kita manusia, saudara dengan saya, nggak mungkin, tidak mungkin, tidak bisa. Tetapi Tuhan bilang mungkin, segala sesuatu mungkin. Nah, artinya apa saudara? Waktu kita bilang tidak mungkin dan Allah bilang mungkin, artinya apa? Artinya ada perbedaan. Perbedaan apa? Perbedaan persepsi. Ya, poin pertama perbedaan persepsi. Seringkali kita berkata tidak mungkin karena kita berbeda persepsi dengan Tuhan. Sementara Tuhan bilang mungkin. Mungkin. Apa yang nggak mungkin? Semua mungkin. Tuhan, nggak mungkin saya bisa masuk ke tanah perjanjian bangsa Israel. Harus melewati padang gurun, tidak ada air buat diminum, tidak ada makanan dan sebagainya. Tapi mungkin, kata Tuhan mungkin. Nah, apa jadinya saudara-saudara? Nah, ini bicara tentang perbedaan persepsi. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, perbedaan persepsi itu adalah tanggapan atau penerimaan. Tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu yang kita serap.
Kita menyerap apa, lalu kita responi, kita menanggapi. Nah, gitu ya. Ya, kita melihat ada kebakaran. Wah, pasti orangnya mati tuh, pasti orangnya gini. Kita lihat ada kecelakaan. Nah, wah, pasti jangan-jangan gini. Jadi tanggapan atau penerimaan dari apa yang kita serap ya melalui panca indera kita. Atau yang kedua bisa juga artinya gini, proses seseorang di dalam mengetahui atau memahami berbagai hal melalui panca indera. Ya, proses mengetahui atau memahami berbagai hal melalui panca indera kita. Ya, panca indera kita bisa mata, bisa hidung, bisa telinga dan sebagainya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, itulah namanya persepsi. Artinya begini, artinya waktu kita berbeda persepsi, artinya kita berbeda persepsi, berbeda pemahaman, berbeda tanggapan, berbeda memahami apa yang Tuhan mau dengan apa yang kita mau. Setuju? Makanya kita bilang impossible. Bisa dipahami, itulah namanya perbedaan persepsi, ya. Nah, mari saya mau lihat di ayat 21-22-nya tadi ya. Ayat bacaan kita tadi dari kitab Matius 19, oke? Di ayat 21-22-nya begini, ya. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang miskin." Ya, tadi di awal sudah saya katakan, tapi lihat lagi. Mari kita lihat di ayat 21. "Maka engkau akan beroleh harta di surga," kata Tuhan Yesus. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi begini, apa yang membuat kita beda persepsi dengan Tuhan? Ya, seringkali kita manusia melihatnya dari kasat mata. Oke, kasat mata. Dan yang paling dominan, paling umum, paling natur, apa yang menjadi kita beda persepsi dengan Tuhan adalah kita melihatnya kasat mata. Kasat mata apa? Kasat mata yaitu dalam hal materi. Ini paling pertama sekali. Ya. Berulang-ulang kali kami pernah membagikan postingan video-video pembelajaran tentang ada hubungannya dengan materi, dengan dana, dengan harta, dengan uang. Saudara, ini yang menjadi momok, ini yang menjadi dilema dalam kehidupan kita manusia. Ya, bicara tentang uang. Manusia kan hidup perlu uang, Pak. Manusia kan hidup butuh uang, Pak. Kita kan hidup ini pakai uang dan sebagainya. Uang. Atau harta lah ya, harta atau materi yang kelihatan. Saudara, itu yang menjadi problema kita manusia. Makanya kita selalu berbeda persepsi dengan Tuhan. Ya, kita beda persepsi dengan Tuhan atau hal-hal kasat mata lainnya, hal-hal lahiriah, fisik lah, kita menilai manusia. Makanya ada pepatah bilang apa? Don't judge a book from the cover. Jangan lihat orang dari penampilannya. Kita melihat orang penampilannya keren, ganteng, pakai jas mewah, pakai mobil keren, wah itu baru. Nah, padahal kita nggak tahu hatinya apakah dia beli mobil mewah, beli jam mewah, beli kekayaan dengan hasil korupsi, ya, dengan hasil korupsi, dengan hasil curang, dengan hasil kejahatan, kan kita nggak tahu. Tuhan yang tahu. Tapi kita menilainya kasat mata, dia keren, dia mewah, dia penuh harta, bergelimpangan, dia punya pangkat, dia punya jabatan. Kita beda persepsi. Sekali lagi saya mau katakan, Tuhan tidak pernah melihat hal itu. Tuhan tidak pernah menilai hal itu. Tuhan tidak pernah terkagum dengan hal itu. Iya, seringkali saya sudah mengatakan bahwa segala harta, pangkat, mobil mewah, kekayaan, jabatan, apapun saudara-saudara, toh juga itu semuanya punya Tuhan. Tuhan yang kasih. Dan itu tidak bernilai di mata Tuhan. Ya, ini yang membuat kita terus beda persepsi dengan Tuhan dan akhirnya kita selalu katakan impossible Tuhan, tidak mungkin Tuhan. Ya. Saudara dengan saya pasti masih ingat cerita bagaimana Daud bisa mengalahkan Goliat. Ya, Daud bisa mengalahkan Goliat. Kalau seandainya Daud waktu dia maju menghadapi Goliat, tapi karena dia melihat fisiknya, pasti Daud nyerah, pasti Daud kalah. Tapi apa yang menyebabkan Daud berani dan bahkan Daud bisa menang menghadapi Goliat? Daud tidak lihat fisiknya. Daud tidak melihat secara kasat matanya. Tapi dia samakan persepsinya. Dia punya Tuhan. Dia punya Tuhan yang hebat. Dia punya Tuhan yang luar biasa. Dia punya Tuhan yang akan selalu membela dirinya. Makanya Daud berani. Bisa dipahami, saudara-saudara. Nah, persepsi kita harus sama dengan Tuhan di dalam menjalani hidup ini. Maka segala sesuatu kita akan berkata juga sama seperti Tuhan. Oh, segala sesuatu ini mungkin. Segala ini sesuatu mungkin. Tenang, enjoy, yakin. Segala sesuatu mungkin. Nothing impossible.
Kenapa? Karena kita persepsinya dengan Tuhan sama. Waktu kita berbeda persepsi dengan Tuhan, maka kita akan bilang impossible terus. Kita akan bilang susah terus. Kita akan bilang sulit terus. Kita akan merasa tidak bisa maju, tidak bisa berbuat bagaimana dan bagaimana. Dan ini sangat bahaya. Loh, kok bahaya gitu ya? Kok saya katakan bahaya? Iya, saudara. Jadi jangan anggap sepele. Waktu kita berbeda persepsi dengan Tuhan, maka itu bahaya besar. Apa yang membuat bahaya besarnya? Kalau hari demi hari, waktu demi waktu, bulan demi bulan, dan kita terus mengalami tetap kekeh, tetap berbeda persepsi. Maka lambat laun, maka hidup kita akan semakin jauh, semakin sulit, semakin tenggelam, dan semakin kita tidak percaya kepada Tuhan. Dan itu akan membuat bahaya besar. Mungkin saudara bertanya, loh, kenapa saya katakan itu bahaya besar? Loh, iya. Apanya bahaya besar kalau kita berbeda persepsi dengan Tuhan? Waktu kita tetap terus berbeda persepsi dengan Tuhan, hari demi hari, waktu demi waktu, minggu, bulan, tahun, terus maka kita akan semakin sulit, kita akan semakin jauh dari Tuhan. Dan waktu kita semakin jauh dengan Tuhan dan berbeda dengan Tuhan, hidup kita akan semakin impossible. Tapi waktu kita bersama dengan Tuhan, persepsi kita sama dengan Tuhan, maka segala sesuatu nothing impossible. Amin. Ada amin, saudara, setuju? Nah, poin yang kedua, kita masuk poin yang kedua. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Mengapa manusia seringkali berkata, oh impossible, oh nggak mungkin, nggak bisa. Nah, tetapi Tuhan bilang mungkin. Nah, apanya saudara? Apanya nih? Berbeda apanya nih? Tadi perbedaan persepsi. Yang kedua adalah perbedaan iman. Iman kita, saudara-saudara. Iman kita, hati kita, percaya kita belum sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Belum sungguh-sungguh selaras dengan maunya Tuhan. Itu yang sering kita bilang kita impossible. Ya. 1 Yohanes 5 ayat 4-5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, apa? Iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Saudara gue yang dikasih Tuhan, ya jelas di ayat tadi bahwa apa yang bisa mengalahkan dunia adalah iman. Iman kita. Ya, jadi bukan sekali lagi bukan harta benda kita, bukan kekuatan kita, bukan ketenaran kita, bukan pangkat kita, bukan harta kita andalkan, enggak, saudara. Apa yang membuat kita bisa mengalahkan dunia adalah iman kita. Apa itu iman? Ini sudah berulang kali kita bahas ya. Iman itu percaya sungguh-sungguh, Ya. Kenapa kita sering berkata menghadapi sesuatu kita katakan, aduh impossible, aduh tidak mungkin. Sementara Tuhan bilang mungkin. Kenapa Tuhan bilang mungkin? Ya karena harusnya kita punya iman. Kalau kita punya iman, hati kita percaya, melekat dengan Tuhan, sama, selaras dengan hatinya Tuhan, atau dengan kata lain percaya, beriman, sungguh-sungguh, maka segala sesuatu menjadi mungkin. Oke, bisa dipahami saudara. Ya, poin yang kedua saya rasa ini sudah sering kita bahas di video-video pembelajaran lainnya. Kami pernah membagikan tentang video iman yang mengalahkan dunia. Ya, ayatnya ayat yang tadi kita baca. Saudara bisa buka lagi, saudara bisa lihat lagi, saudara. Intinya iman. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita menjadi orang yang beriman? Ini yang menjadi pertanyaan. Sudahkah kita menjadi orang beriman? Ada dua tanda apakah seseorang itu sudah beriman atau belum beriman. Ya, yang pertama adalah Matius 17 ayat 20. Matius 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tandanya poin yang pertama, kalau kita punya iman, kita bisa memindahkan gunung. Ya, kita bisa memindahkan gunung, saudara. Wah, keren ya. Wah, keren banget. Mustahil, Pak. Nggak mungkin, Pak. Gitu. Nggak mungkin. Impossible. Nah, pasti kita bilang begitu. Gunung apa? Gunung persoalan, gunung kesulitan, gunung pergumulan, gunung rintangan, gunung kesusahan, gunung menghadapi tantangan-tantangan hidup hari-hari ini, harga naik dan sebagainya. Itulah gunung-gunung kita. Nah, kita bisa pindahkan itu. Artinya kita bisa geser, kita bisa halau, kita bisa kalahkan, kita bisa hancurkan semua gunung-gunung. Kenapa? Dengan iman kita percaya.
Bisa dipahami, saudara. Nah, kalau kita belum mampu atau belum pernah bisa mengalahkan gunung-gunung itu atau memindahkan gunung-gunung itu, menggeser gunung-gunung persoalan, gunung-gunung kesulitan, rintangan dan masalah dan sebagainya, maka tandanya kita belum beriman. Kita belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kita belum sama persepsi, kita belum sama hati dengan Tuhan. Bisa dipahami, saudaraku. Poin yang kedua. Poin yang kedua kita lihat apa yang menjadi tanda orang belum beriman, saudara. Ya, Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman itu munculnya dari firman. Waktu kita sering dengar firman seperti ini, saudara dengan saya kita belajar dengar firman, maka iman kita tumbuh. Ya, iman nggak bisa dibeli di mall. Iman nggak bisa pesan dari Shopee, nggak bisa pesan dari toko online. Iman nggak bisa didatangkan dari luar negeri, diimpor, nggak. Iman itu datangnya dari firman Tuhan. Iman itu tumbuhnya dari firman Tuhan. Kalau saudara dengan saya kita jarang mendengar firman Tuhan, malas belajar firman Tuhan, tidak mau dididik oleh firman Tuhan, maka kita tidak memiliki iman. Ya. Dan sekali lagi ini bahaya. Loh, apalagi bahayanya tadi saya katakan di awal, kalau kita berbeda persepsi dengan Tuhan, kita bahaya. Sekarang juga kalau kita belum punya iman, kita bahaya. Kenapa? Ya jelas. Sekali lagi, akhirnya kesimpulannya bahayanya apa? Bahayanya kita tidak bisa masuk surga. Hidup kita akan masuk ke neraka. Dan kita akan mengalami kebinasaan kekal. Kalau kita tidak beriman. Ini waktunya, ini timingnya saudara-saudara. Ini waktunya kita beriman. Maka kita akan katakan sama seperti Tuhan. Segala sesuatu mungkin. Nothing impossible. Semuanya mungkin. Apa saudara-saudara? Mau kesulitan, mau seperti apa, mau gunung persoalan sebesar apa, mau rintangan seberat apapun, kita mau katakan itu mungkin, itu mungkin. Segala sesuatu mungkin. Amin, saudara-saudara. Amin. Nah, mari, jikalau saudara-saudara dengan saya sudah memahami dan kita setuju, kita mau aminkan firman-Nya, mari saya mau mengajak kita akhiri, kita berdoa saudara. Dan bila mana di antara saudara-saudara ada yang selama ini masih jauh dari Tuhan, saudara belum sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, izinkan saya undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hidup saudara, bertobat, kita lahir baru sungguh-sungguh, supaya kita memiliki iman, supaya kita sama persepsi dengan Tuhan, dan kita pasti, selain kita pasti masuk surga, juga kita akan berkata di dalam perjalanan hidup kita, nothing impossible. Tidak ada yang mustahil dalam hidup ini. Segala sesuatu mungkin. Kita akan melangkah dengan pasti, kita akan hidup dengan enjoy, kita akan hidup dengan berkemenangan, segala sesuatu mungkin. Amin. Mari kita aminkan firman-Nya. Mari kita satukan hati. Saya mau mengajak kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu kali ini. Bapa, kami mau sekali lagi menjalani hidup kami dengan berkata, segala sesuatu mungkin. Tidak ada yang mustahil. Kami mau samakan persepsi kami dengan Engkau. Kami mau pusatkan, samakan iman kami kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, tolong kami sekali lagi. Ini doa kami, Bapa. Tolong kami menjalani hari-hari kehidupan di akhir zaman. Supaya kami bisa sama-sama berkata seperti Engkau. Segala sesuatu mungkin. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Bapa, bila mana ada penonton pemirsa yang sedang dalam menghadapi gunung-gunung persoalan, gunung-gunung kesulitan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, mampukan mereka untuk mengalahkan, melewatinya bersama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, bila mana ada penonton pemirsa yang baru pertama kali sungguh-sungguh rindu mau bertobat, mengundang Engkau Tuhan Yesus masuk ke dalam hidupnya lahir baru. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, Engkau jamah, Engkau berkati orang ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Akhir kata, saya mewakili dari pengurus besar Yayasan Visi Berkat bagi Indonesia. Mengucapkan terima kasih untuk perhatiannya dan sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.